Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudari-saudara, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Tetap sehat dan semangat. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bersama saya Romagus CSSR. Kita akan merenungkan saudari-saudara Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus bicara tentang tanda berdasarkan permintaan orang-orang yang mengerumuni dia, yang meminta tanda. Apa yang bisa kita renungkan hari ini, saudari-saudara, bicara tentang tanda? Saya ingin mengawalinya dengan kisah seorang kudus, Santa Bernadette. Saudari-saudara, bicara tentang Santa Bernadette, kita bicara tentang satu tempat ziarah, tempat penampakan Bunda Maria kepada orang kudusnya, Santa Bernadette, yaitu Lourdes atau Lourdes kita sering kali katakan. Jadi Lourdes itu ada di wilayah Prancis, saudari-saudara. Dia adalah tempat ziarah di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Tempat ini paling banyak dikunjungi orang hingga saat ini dari berbagai macam negara, dari berbagai macam bangsa. Setiap tahun, ketika orang membaca atau melihat film tentang kisah penampakan Maria di Lourdes atau di Lourdes, umumnya orang berkomentar bahwa Bernadette memang layak mendapat penampakan Bunda Maria. Karena Bernadette adalah gadis yang amat saleh dan sungguh percaya kepada Tuhan. Komentar ini sekali lagi, saudara-saudara, orang berkata, Bernadette layak mendapat penampakan dari Bunda Maria karena dia orang yang saleh hidupnya dan sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini, saudara-saudari, saya mau katakan Bernadette itu mendapatkan semacam tanda ilahi yang berupa penampakan Bunda Maria kepadanya. Keseluruhan hidup dari Santa Bernadette, saudari-saudara, menunjukkan bahwa ia memang layak. Dia orang yang saleh, dia orang yang suci dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita meneliti kitab suci, saudari-saudara, hal yang sama dapat kita temui. Misalnya, di sekitar kelahiran Yesus ada 3 raja dari timur yang mendapat tanda kelahiran Yesus berupa bintang di langit, bintang timur. Dengan patuh dan tekun mereka mengikuti tanda dari Tuhan itu. Ketika tanda itu sempat hilang, 3 raja tersebut berusaha setengah mati untuk mencarinya, untuk menemukannya kembali. Dan lihatlah, bintang itu pun muncul kembali dan mengantar mereka ke Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan.
Sementara itu, Herodes yang berhati culas, berhati jahat, penuh dengan kemunafikan, berpura-pura ingin menyembah Tuhan, dia tidak pernah mendapatkan tanda apapun. Tidak pernah. Saudara-saudara, Yesus dalam dialognya dengan orang banyak hari ini, dalam Injil hari ini, tidak memberikan tanda apapun kepada orang yang meminta tanda kepadanya. Dia bahkan mengecam mereka dengan mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Kata-kata Yesus mengungkapkan dengan sangat jelas, saudari-saudara, bahwa antara tanda dan orang yang diberi tanda itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Orang-orang yang jahat, yang tidak memiliki keinginan untuk bertobat, tidak memiliki keinginan tulus untuk menyembah Tuhan, memang tidak layak untuk mendapatkan tanda apapun dari Allah. Bagi kita saudari-saudara yang hidup pada zaman ini, penegasan Yesus menjadi penting untuk kita. Kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda. Sebab Yesus sendiri, dia jauh lebih besar dari Salomo. Dia jauh lebih besar daripada Yunus. Dialah tanda terbesar. Yang paling perlu kita usahakan, saudari-saudara, bukan mencari tanda, bukan meminta tanda, karena tanda itu sudah ada di tengah kita. Tanda itu kita percaya, tanda itu kita imani, yaitu Yesus sendiri. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, saudari-saudara, tanda terbesar itu menjadi sungguh tidak hanya dilihat, tapi kita rasakan. Dia menyertai kita, meneguhkan kita. Dia menguatkan jasmani dan rohani kita. Ketika kita membaca kitab suci, mendengarkan sabdanya, merenungkan sabdanya, tanda itu sedang bersabda kepada kita. Yang paling perlu dari kita bukan soal tanda, tapi apakah kita memiliki hati yang suci, yang saleh untuk melihat Yesus sebagai tanda terbesar yang pernah Allah berikan kepada dunia. Moga-moga saudari-saudara renungan ini membantu kita untuk menjalani masa prapaskah ini, untuk berusaha melakukan tanda-tanda tobat, membuat pertobatan itu menjadi nyata dan bukan mencari-cari alasan untuk seakan-akan mempersalahkan Tuhan. Jangan menunggu tanda, karena Yesus sendiri adalah tanda terbesar. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah dunia ini sebagai tanda terbesar yang datang dari Allah. Berikanlah kami iman yang cukup sehingga kami layak mendapatkan anugerah tanda kehadiran-Mu dalam hidup ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.